Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Ushulus Tsalatsah. Kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai kepada perkataan beliau, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'dhamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Perintah yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Beliau mengatakan definisi syirik itu adalah da'watu ghairihi ma'ahu, menyembah yang lain, berdoa yang lain di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas larangan yang paling tinggi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah asyirik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwasanya syariat ini dibangun di atas perintah dan larangan. Perintah yang paling tinggi kedudukannya adalah tauhid. Larangan yang paling tinggi kedudukannya adalah syirik. Dan tentunya kita sama-sama tahu larangan Allah itu banyak, bukan hanya syirik. Banyak, larangan Allah itu banyak. Akan tetapi larangan yang kedudukannya paling tinggi itu adalah syirik. Dan larangan itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya. Ini ikhwan fiddin rahimakumullah. Apa itu syirik? Sehingga diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai larangan yang paling tinggi tingkatan larangannya. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mendefinisikannya dengan mengatakan da'watu ghairihi ma'ahu. Menyembah selain Allah di samping menyembah Allah, ya. Berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Ini yang didefinisikan oleh beliau. Kemudian para ulama lain mengatakan, ya, syirik itu adalah mengambil tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya'budu kama ya'budullah. Dia beribadah kepada tandingan itu sebagaimana beribadah kepada Allah. Ya. Mengambil tandingan bersama Allah, mengambil tandingan selain Allah, yang dia jadikan tandingan itu diibadahi sebagaimana diibadahinya seperti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fiddin rahimakumullah yang didefinisikan dengan syirik. Kemudian para ulama membagi syirik ini kepada dua bentuk. Ya, syirik ini ada dua bentuk. Kata mereka ada syirik yang disebut dengan syirik umum dan ada syirik yang disebut dengan syirik khusus. Apa yang dimaksud dengan syirik khusus atau umum? Yang dimaksud dengan syirik umum yang pertama adalah ja'alu syai' min khasa'isillahi li ghairihi. Menyerahkan atau menjadikan sesuatu dari kekhususan Allah pada selain Allah. Menyerahkan kekhususan Allah, ya, kepada selain Allah. Allah itu ikhwan fiddin rahimakumullah punya 3 kekhususan yang harus diberikan kepadanya. Setiap manusia
yang mengaku beriman kepada Allah harus mengkhususkan Allah di dalam 3 hal. Yang pertama di dalam yang disebut dengan tauhid rububiyah. Allah itu khusus di dalam tauhid rububiyah, esa di dalam tauhid rububiyah. Allah esa di dalam perbuatan. Artinya tidak ada makhluk yang perbuatannya sama seperti Allah. Kemudian Allah esa di dalam ibadah, kemudian Allah esa di dalam nama-nama dan sifat. Orang yang disebut dengan syirik umum adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehususan-kehususan Allah tadi, yang 3. Adapun yang disebut dengan syirik khusus adalah pembahasan yang membahas tentang menyekutukan Allah di dalam ibadah. Nah, ini yang sering disebut dengan kesyirikan. Maksud dari kalimat kesyirikan ini maksudnya adalah menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Ini yang khusus. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian sebelum kita menyebutkan macam-macam syirik, kita akan menyebutkan akhtaru syirki, bahaya-bahaya dari perbuatan syirik. Ketika kita menyebutkan bahaya-bahaya dari perbuatan syirik, inilah yang menjadi sebab kenapa syirik itu adalah larangan yang paling utama dari larangan-larangan Allah. Dengan mengetahui bahaya-bahaya daripada syirik, maka secara otomatis kita bisa tahu alasan mengapa syirik dijadikan larangan yang paling tinggi yang dilarang oleh Allah. Baik, yang pertama ikhwan fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Lebih kurangnya ada 13 akhtaru syirki, ya bahaya dari kesyirikan. Kita akan sebutkan 13 atau 12. Baik, yang pertama, bahwasanya dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sebab kenapa dosa syirik adalah larangan yang paling tinggi, larangan di sisi Allah. Karena apa? Karena dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Ingat ikhwan, kalimatnya tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak ada maaf bagi orang-orang yang berbuat syirik. Akan tetapi pembahasan ini tidak ada maaf atau tidak ada ampun itu ketika dosa syirik ya dilakukan kemudian tidak ditaubati dan meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Ya, ini diingat ini ikhwan ya. Karena semua dosa kalau bertaubat, kalau ditaubati oleh pelakunya sebelum nyawa di tenggorokan, sebelum sebelum matahari terbit dari barat, maka semua dosa itu pasti akan diampuni oleh Allah. Maka ketika kita membahas bahwasanya dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah, maksudnya adalah dosa syirik yang tidak ditaubati kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Ya, meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, ya Ustadz, dulu saya mantan dukun misalnya. Terus gimana saya? Demi Allah ikhwan, siapapun dia, dosa apapun yang dia lakukan, kalau dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita berikan kabar gembira padanya bahwa Allah Maha penerima taubat. Jadi ayat ini yang menyebutkan bahwasanya dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah adalah manakala dosa syirik tersebut tidak ditaubati. Baik, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru,
tidak akan mengampuni. Lihat, tidak akan mengampuni. Ayyusyraka bihi, dosa orang-orang yang mensekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik di bawah syirik. Karena dosa selain syirik itu ada dua. Ada yang sejajar dengan syirik, ada yang di bawah syirik. Ingat ya, yang sejajar dengan syirik selain syirik itu apa? Kekufuran, kemunafikan, bahkan kemunafikan itu fiddarkil asfali minan nar. Di keraknya api neraka. Ya, munafik akbar maksudnya. Munafik akbar itu apa? Menunjukkan Islam, hatinya benci kepada Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik yang di bawah syirik. Liman yasha, buat siapa saja yang dikehendaki. Lihat, ayat ini memberikan kepada kita penjelasan dua hal. Pertama, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kedua, Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, buat siapa saja yang dikehendaki. Kalimat liman yasha, Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, buat siapa saja yang dikehendaki, mengandung makna berarti ada orang yang tidak dikehendaki untuk diampuni selain syirik tadi. Berarti dosa selain syirik itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan diampuni oleh Allah. Kemungkinan kedua, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, dosa selain syirik ini ada dua kemungkinan. Tidak akan diampuni oleh Allah, yang pertama. Yang kedua, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa syirik tidak ada kemungkinan lain kecuali apa? Tidak akan diampuni oleh Allah. Inilah yang menjadi sebab mengapa syirik itu adalah larangan yang terbesar, yang tertinggi. Pucuk larangan adalah syirik. Karena ternyata dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pembahasan ini kategori tidak bertaubat. Kemudian yang kedua, bahaya daripada syirik. Haram masuk surga. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansor. Innahu, sesungguhnya, man yusyrik billahi, siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada penolong buat orang-orang yang zalim. Zalim di sini inna syirka la dzulmun azim. Yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik. Nabi yang nanti akan memberikan syafaat, orang-orang yang kita kenal akan memberikan syafaat. Akan tetapi ingat, tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berbuat syirik. Tidak ada penolong. Tidak ada yang bisa menolongnya. Ayat ini, ikhwan fiddin rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berbuat syirik itu haram masuk surga. Diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Dan ini juga ingat, mati dalam keadaan tidak bertaubat dari perbuatan syirik. Haram masuk surga. Kalau haram masuk surga itu nggak bakal masuk surga. Kalau Allah sudah haramkan masuk surga, maka tidak akan masuk surga. Itulah sebabnya dosa syirik itu adalah dosa yang levelnya paling tinggi dari larangan-larangan Allah. Kemudian yang berikutnya, surat Al-Bayyinah ayat 6.
Orang yang berbuat syirik akan kekal di dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, "Innalladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Siapa itu orang musyrik? Orang musyrik itu orang yang tadi mampu saja untuk memenuhi hal itu. Meminta sesuatu dalam perkara yang memenuhinya hanya Allah saja yang mampu, kemudian dia mintakan hal itu kepada selain Allah. Itulah orang syirik. Allah berfirman, "Innalladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir itu, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, dia akan berada di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, dan kekal selama-lamanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita bahasakan kekal, ya, kekal itu tidak ada ujungnya, ya. Sedangkan neraka itu tidak ada lagi akhirnya. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, nanti setelah penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga, ya, semuanya yang berhak masuk surga sudah masuk surga, yang berhak masuk neraka sudah masuk neraka, semuanya sudah pada tempatnya masing-masing. Allah akan datangkan apa? Al-maut, kematian. Allah akan datangkan kematian dalam bentuk seekor kibas, binatang kambing, sejenis kambing. Allah panggil, waya ahlun nar, wahai para penghuni neraka, ya. Ketika dipanggil seperti itu, penghuni neraka, apa rasanya hati mereka? Ada rasa harapan. Harapan, kenapa? Oh, dipanggil oleh Allah. Jangan-jangan ada keputusan baru. Ya kan? Kemarin sudah kita bahas kan? Kemudian dipanggil ahlu surga, waya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Penghuni surga merasa cemas. Jangan-jangan ada keputusan baru yang berubah, cemas. Kemudian setelah mereka berkumpul pada tempat masing-masing, Allah berfirman. Hadisnya sudah kita baca, ya. Maka kematian yang dalam diserupakan dengan seekor binatang kambing tadi, seperti sejenis kambing, dipotong, disembelih. Maka setelah kematian itu disembelih, tidak akan ada lagi yang namanya mati. Jadi mati itu makhluk, ikhwan. Dan setelah binatang, ya setelah makhluk yang namanya mati itu disembelih, maka tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Artinya apa? Yang ada setelah itu adalah kehidupan. Hidup, tidak ada pangkal ujungnya. Dan Allah menyatakan di dalam surat Al-Bayyinah ini, orang yang berbuat syirik, dia akan di dalam neraka seumur hidupnya. Seumur hidupnya tanpa batas, selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Ini untuk orang yang berbuat syirik. Makanya ikhwan, bahaya sekali perbuatan syirik. Makanya perbuatan syirik dijadikan pucuk larangan. Puncak larangan adalah syirik. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat dosa selain syirik. Selain syirik, di bawah syirik. Dosa-dosa selain syirik, di bawah syirik. Itu tidak masuk dalam ancaman ayat ini. Tadi sudah disebutkan bahwasanya dosa selain syirik itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan diampuni dan kemungkinan tidak diampuni. Sebut saja tidak diampuni oleh Allah karena banyaknya dosa tersebut. Kemudian Allah tetapkan dia masuk ke dalam neraka. Ya, akan tetapi ingat, dosa selain syirik, kalau pelakunya tidak berbuat syirik, dia berbuat dosa selain syirik, maka walaupun dia masuk neraka, ada harapan untuk keluar dari neraka. Walaupun umpama dia disiksa 10.000 tahun, ya, walaupun dia disiksa 100 tahun, 1.000.000 tahun, lama dan lama-lama, tapi ada pangkal ujungnya.
Yang kita tahu ya, satu hari di akhirat itu seperti 1000 apa? 1000 tahun apa 1000 hari? 1000 tahun di dunia. Masya Allah, begitu lamanya. Lama, kalau disiksa selama 10.000 tahun, 1.000.000 tahun. Tapi kabar gembiranya apa? Ada akhirnya. Ada akhirnya. Ada masanya, ada akhirnya dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, kemudian dimasukkan dalam sebuah sungai yang namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ada pangkal ujungnya. Tapi perbuatan dosa syirik tidak ada akhirnya. Dia selama-lamanya di neraka. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, hendaknya kita betul-betul mempelajari ilmu yang berkaitan dengan masalah ini. Syirik itu apa? Macam-macam syirik itu apa? Karena ikhwan ya, ketika kita menyebutkan nanti macam-macam syirik, ternyata Masya Allah, kita tidak bisa jamin kalau kita terbebas dari perbuatan syirik. Karena ternyata syirik itu ada pada niat. Ada pada niat. Karena ternyata syirik itu ada juga pada cinta. Ternyata syirik itu ada juga pada takut. Ternyata syirik itu ada juga pada tawakal. Ada juga pada ketaatan. Dan nanti kita pelajari itu semua. Ketika kita sudah membahas itu, Masya Allah, ternyata kita semua tidak terbebas dari syirik. Karena apa? Masya Allah ikhwan ya, beberapa kali saya menemui orang-orang ya, ketika dia bersekutu dengan jin, ya, dia mengatakan saya tidak berbuat syirik. Saya tidak pernah menyembah jin itu. Jadi apa? Ada sebuah pemahaman di masyarakat yang keliru. Bahwasanya perbuatan syirik itu ketika kita menyembah. Sholat untuk setan. Sholat untuk pohon. Ya. Jadi mereka mendefinisikan syirik sebatas itu. Ya, itu definisi benar, tapi definisi yang sempit. Ya. Itu bagian dari kesyirikan. Jadi syirik itu kata mereka ya, itu kalau nyembah patung, sujud, ngasih dupa gitu. Itu baru disebut syirik. Tapi kalau ngasih makanan lengkap, ada ayam, ada jagung, ada sayur, ada apem, ada segala macam, kemudian ditaruh dalam sebuah wajan alat nampan, kemudian diletakkan di dalam sebuah kamar, yang kamar itu diyakini ada penunggunya, itu bukan syirik. Itu negosiasi dengan jin, agar jin itu tidak mengganggu kami. Jadi ini kesalahan makna daripada memaknai syirik. Dan ikhwan, demi Allah ya, nanti ketika kita membahas masalah macam-macam syirik, kita akan tercengang, ternyata syirik itu ya ada pada amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari. Memungkinkan kita terjerumus ke dalam syirik. Kita bahas masalah niat saja misalnya. Kita tahu orang yang pertama kali masuk neraka, diseret ke dalam neraka itu 3 kelompok manusia. Iya tidak? Awwalu man tusa'ara bihimun nar thalathah. 3 kelompok manusia yang pertama kali diseret ke dalam neraka. Sebabnya dosa apa? Dosa syirik. Syirik apa? Syirik niat. Yang pertama, ahli agama. Yang kedua, orang yang mati di medan jihad. Yang ketiga, orang yang dermawan. Ketika ditanya, mereka lakukan itu semua karena Allah, akan tetapi Allah Maha tahu hati-hati mereka. Mereka melakukannya bukan karena Allah. Yang ahli agama pengen dibilang sebagai ulama, yang berjihad mati di jalan Allah pengen dibilang pemberani. Niatnya bukan karena Allah berjihadnya, karena ingin dibilang pemberani, pahlawan. Yang berdermawan biar dibilang seorang yang dermawan. Bukan karena Allah. Ini semua syirik niat, dan inilah yang pertama kali masuk neraka. Dan ikhwan fiddin rahimakumullah ya, mudah-mudahan kita diberi waktu ya di kesempatan yang lain untuk lebih dalam membahas masalah ini. Ya. Kita baru menyampaikan
3 akhtarus syirik, 3 bahaya syirik. Yang dari 3 ini saja kita bisa paham, pantaslah kalau syirik itu adalah dosa yang paling puncak. Larangan yang paling puncak. Karena ternyata apa? Dosa syirik begitu berbahaya. Barakallahu fikum. Sebentar lagi kita berbuka. Kita siapkan diri kita untuk berbuka ya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukannya jauh dari amalan-amalan yang merusaknya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.